Di era ini, teknologi mengalami kemajuan yang sangat luar biasa, termasuk kemajuan teknologi di bidang ekonomi. Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya cryptocurrency atau mata uang virtual yang berada di dunia maya. Salah satunya adalah Bitcoin. Bitcoin pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis kriptografi. Bitcoin menawarkan cara pembayaran yang lebih mudah tanpa memerlukan rekening bank, kartu kredit, ataupun perantara. Bitcoin memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan paling utamanya adalah teknologi blockchain, yaitu serangkaian catatan data yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas. Masing-masing data diamankan dan diikat satu sama lain menggunakan prinsip kriptografi. Namun, di samping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan bahwa uang virtual Bitcoin tidak memiliki aset yang mendasari, tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab, sehingga tidak aman, serta tanpa nama kepemilikan yang jelas, sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Nilai Bitcoin naik dan turun berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika Bitcoin yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan permintaan banyak, nilai harga Bitcoin akan naik. Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency, termasuk Bitcoin, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh negara Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia wajib menggunakan rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, baik bank dan lembaga selain bank, untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency. Legalitas penggunaan Bitcoin serta hukum penggunaannya dalam transaksi ekonomi Islam masih terjadi pro kontra di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa terkait permasalahan Bitcoin sebagai aset untuk investasi cenderung termasuk gharar, yaitu spekulasi yang dapat merugikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-haslah dan gharar. Hadis riwayat Muslim. Dengan pertimbangan tersebut, dinyatakan hukum Bitcoin sebagai alat tukar adalah mubah atau boleh bagi mereka yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya. Namun, hukum Bitcoin sebagai investasi menjadi haram karena nyatanya Bitcoin diperlakukan sebagai alat spekulasi, bukan untuk investasi, atau dengan kata lain, hanya menjadi alat permainan untuk rugi, bukan suatu bisnis yang menghasilkan. Pada dasarnya, dalam segala kondisi kaidah yang perlu diperhatikan adalah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.